Indonesia sedang bersinar dalam beberapa bulan terakhir. Dunia menyaksikan kehebatan anak-anak bangsa menembus batas-batas global. Dari Trust Orchestra yang memukau panggung Austria dengan aransemen lagu-lagu daerah, hingga pelajar Indonesia yang menyabet puluhan medali di Olimpiade Sains Internasional. Indonesia juga resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, menandai langkah strategis dalam percaturan ekonomi dunia. Di bidang olahraga, Jakarta Running Festival 2025 mencatat rekor partisipasi internasional, menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah ajang lari berstandar dunia. Namun, di balik sorotan gemilang, ada bayang-bayang yang nggak bisa diabaikan. Isu deforestasi di Kalimantan kembali menjadi sorotan dunia. Kebakaran hutan, pencemaran laut, dan konflik agraria memunculkan pertanyaan tentang komitmen kita terhadap keberlanjutan. Di forum internasional, Indonesia juga dikritik atas kebebasan pers dan juga hak asasi manusia. Beberapa laporan menyebutkan penurunan indeks demokrasi dan meningkatnya pembatasan terhadap suara-suara kritis. Jadi, bagaimana dunia sebenarnya memandang Indonesia? Sebelum nama Indonesia lahir di abad ke-19, kepulauan yang kita huni dikenal dengan berbagai sebutan, masing-masing mencerminkan cara dunia memandangnya. Dalam catatan-catatan kuno, wilayah ini sudah lama dikenal, jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa menemukan jalur laut menuju timur. Dalam naskah Sanskerta kuno, seperti Ramayana dan juga Jataka Tales, disebutkan nama Yawadiva atau Jawadiva, yang berarti Pulau Jawa. Naskah ini diperkirakan ditulis antara abad ketiga sebelum Masehi hingga abad kedua Masehi. Catatan tersebut menggambarkan Jawa sebagai pulau makmur yang menghasilkan emas, perak, dan juga rempah. Hubungan antara dunia India dan kepulauan ini ditandai oleh masuknya pengaruh Hindu-Buddha sejak awal Masehi. Sekitar abad keempat Masehi, muncul kerajaan-kerajaan bercorak India seperti Kutai di Kalimantan Timur dan juga Tarumanegara di Jawa Barat. Penemuan prasasti berbahasa Sanskerta di batu-batu Yupa Kutai memperlihatkan bahwa jaringan budaya dan juga perdagangan antara anak benua India dan kepulauan ini sudah terbentuk dengan rapi. Bangsa Tionghoa juga mencatat keberadaan wilayah ini sejak lama. Dalam kronik dinasti Han abad kedua sebelum Masehi, disebut istilah Nanhai atau Laut Selatan yang merujuk pada daerah maritim di selatan Tiongkok, termasuk Kepulauan Asia Tenggara. Kemudian, catatan dinasti Tang dan Song di abad ke-7 sampai ke-13 Masehi mencatat nama-nama seperti Holing yang kemungkinan Kalinga di Jawa Tengah, Sihli Volsih atau Sriwijaya, dan juga Poli atau Bali. Utusan dan pedagang dari kepulauan ini kerap datang ke istana kaisar di Chang'an atau Guangzhou membawa upeti berupa kapur barus, cendana, dan juga rempah-rempah. Catatan peziarah Buddha Isang pada abad ke-7 Masehi bahkan singgah di Sriwijaya dan menulis bahwa wilayah itu menjadi pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara sebelum ia melanjutkan perjalanannya ke Nalanda, India. Seiring berkembangnya jalur perdagangan Samudra Hindia, pedagang Arab dan juga Persia mulai menulis tentang kepulauan kaya rempah di timur. Dalam karya Abu Zaid Al-Hasan abad ke-9 Masehi disebut negeri Zabaj yang kemungkinan besar adalah Sriwijaya. Sementara dalam kitab Al-Mash'udi abad ke-10 Masehi disebutkan kerajaan maritim besar yang menguasai lautan dari India hingga Tiongkok yang kembali merujuk pada Sriwijaya. Mereka mencatat bahwa penduduknya makmur, pelabuhannya ramai, dan juga raja-rajanya kuat dalam perdagangan. Catatan lain dari Ibnu Kordabe dan juga Ibnu Batuta menulis tentang negeri Nusantara, istilah yang berarti pulau-pulau seberang, yang dalam konteks mereka menggambarkan gugusan kepulauan besar di Asia Tenggara. Istilah Nusantara sendiri pertama kali digunakan secara politis oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit pada abad ke-14 ketika ia bersumpah untuk menyatukan seluruh maritim di bawah Panji Majapahit. Sementara itu, bagi bangsa Eropa abad pertengahan, kepulauan di timur ini masih berupa legenda. Peta-peta awal Eropa seperti Ptolemaic Map hanya menggambarkan Golden Chronesis atau semenanjung emas dan juga Isles of the Blessed. Namun,
Sejak laporan Marco Polo pada 1292 tentang perjalanannya melewati perairan Nusantara, Eropa mulai menyadari nilai sesungguhnya dari wilayah ini. Memasuki akhir abad ke-15, Eropa sedang mengalami perubahan besar. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, jalur perdagangan rempah melalui timur telah terputus. Rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan juga fuli yang sebelumnya datang melalui pedagang Arab dan juga India, kini menjadi barang yang langka. Harga melambung, dan para raja Eropa berlomba mencari jalur laut langsung menuju sumbernya. Wilayah yang oleh mereka disebut dengan The Spice Island. Bagi bangsa Eropa, Nusantara bukan sekadar gugusan pulau. Ia adalah puncak dunia ekonomi di abad ke-16, sumber komoditas yang menentukan kekayaan kerajaan. Dan dari sinilah babak kolonialisme modern dimulai. Tahun 1511, armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque merebut kota pelabuhan Malaka, pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara saat itu. Tujuannya untuk menguasai jalur distribusi rempah dari Maluku. Dari Malaka, mereka mengirim ekspedisi ke timur, dan pada 1512, pelaut Portugis Francisco Serrano berhasil mencapai Ternate dan juga Tidore, dua kerajaan Islam yang bersaing di Kepulauan Maluku. Orang Portugis diterima sebagai mitra dagang, tetapi segera mencampuri urusan politik lokal. Mereka membangun benteng São João Baptista di Ternate dan memonopoli perdagangan cengkeh. Namun, monopoli yang keras menimbulkan perlawanan. Pada 1575, setelah konflik panjang dengan Sultan Khairun dan juga Sultan Abdullah, Portugis akhirnya diusir dari Ternate. Peristiwa yang menandai keberhasilan perlawanan lokal pertama terhadap kolonialisme Eropa di Nusantara. Tak lama setelah Portugis, Spanyol datang dari arah yang berlawanan. Setelah Ferdinand Magellan berlayar mengelilingi dunia pada 1519 sampai 1522 dan mencapai Filipina, armada Spanyol mencoba menguasai Maluku dari arah Pasifik. Pada 1521, ekspedisi Sebastian Elcano mendarat di Tidore, sekutu lama Ternate. Maka, untuk pertama kalinya, dua kekuatan besar Katolik Eropa, Portugis dan juga Spanyol, berhadapan langsung di perairan Indonesia Timur. Persaingan mereka berakhir sementara dengan perjanjian Zaragoza pada 1529. Spanyol menyerahkan klaimnya atas Maluku pada Portugis dan berfokus ke Filipina. Menjelang akhir abad ke-16, dominasi Portugis di Asia mulai melemah. Saat itu, bangsa Belanda yang baru merdeka dari Spanyol berambisi mengambil alih perdagangan rempah. Pada 1596, ekspedisi pertama Belanda di bawah Cornelis de Houtman tiba di Banten. 2 tahun kemudian, mereka mulai mendirikan pos-pos dagang di berbagai wilayah Nusantara. Untuk mengatur monopoli, dibentuklah VOC pada 1602, salah satu perusahaan dagang terbesar dan paling berkuasa dalam sejarah. VOC memiliki hak istimewa dari pemerintah Belanda, mencetak uang, membangun benteng, bahkan mengobarkan perang. Di bawah Jan Pieter Zoon, VOC memusatkan kekuasaan di Batavia sejak 1619, menggantikan Jayakarta. Dari kota itu, Belanda menjalankan sistem monopoli ketat atas perdagangan rempah, terutama pala dan fuli dari Banda, cengkeh dari Maluku, dan juga lada dari Sumatera. Monopoli ini sering disertai dengan kekerasan. Salah satu peristiwa paling kelam terjadi pada 1621 ketika VOC melakukan pembantaian penduduk Banda untuk memasakkan monopoli pala. Sejak itu, sistem kolonial ekonomi mulai mengakar. Rakyat lokal dijadikan tenaga kerja, tanah dijadikan komoditas, dan pelabuhan dijaga oleh kekuatan militer Eropa. Pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Nusantara memainkan peran penting dalam ekonomi global. Rempah dari Maluku, lada dari Sumatera, dan juga pala dari Banda diperdagangkan ke India, Timur Tengah, dan juga Eropa. Dalam buku catatan pelaut Eropa seperti Antonio Pigafetta, wilayah ini digambarkan sebagai jantung perdagangan dunia. Satu-satunya tempat di bumi di mana cengkeh dan juga pala tumbuh secara alami.
Pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh, Banten, Makassar, dan juga Ternate menjadi simbol penting dalam jaringan global antara Asia, Afrika, dan juga Eropa. Namun, kelayakan yang semula menjadi daya tarik justru berubah menjadi sumber perebutan, perang, dan juga eksploitasi. Selama 2 abad berikutnya, citra Nusantara di mata dunia berubah drastis. Jika pada abad ke-15 wilayah ini dikenal sebagai negeri penghasil emas dan juga rempah yang makmur, maka di abad ke-17 dan 18 dia dilihat sebagai tanah jajahan, tempat bahan mentah diambil dan rakyatnya dijadikan tenaga kerja bagi kepentingan kolonial. VOC bangkrut pada 1799 akibat korupsi dan juga perang. Namun, wilayah-wilayahnya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Maka dimulailah era baru, Hindia Belanda. Sistem ekonomi beralih dari perdagangan bebas menjadi kolonial administratif dengan tanam paksa, pajak, dan juga pengawasan militer. Kepulauan yang dulu membuat dunia berlayar ribuan mil, kini berada di bawah satu kekuasaan asing. Dunia tidak lagi memandangnya sebagai pusat kekayaan, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi. Bagi banyak penjelajah dan juga ilmuwan kolonial, rakyat Nusantara dianggap eksotik tapi terbelakang. Dalam laporan etnografi dan juga jurnal perjalanan, penduduk Hindia digambarkan sebagai masyarakat agraris yang sederhana, hidup dengan adat kuno, dan belum beradab menurut ukuran Eropa. Tulisan-tulisan seperti karya Franz Wilhelm Junghun, Java 1953, atau J.H. Abendonan menilai masyarakat Jawa memiliki tata sosial yang rapi namun statik, tidak mengalami kemajuan. Para pejabat kolonial seperti Cesonuk Horonje, ahli Islam dari Belanda, meneliti adat dan agama masyarakat Aceh dan Jawa dengan tujuan praktis, memahami cara mengendalikan mereka. Dari catatan-catatan itu lahirlah citra baru di mata Eropa, bahwa Hindia Belanda adalah wilayah yang kaya alamnya, namun dihuni oleh bangsa yang belum matang secara politik dan juga peradaban. Pada paruh kedua abad ke-19, pemerintah Belanda gencar mengirim etnografer, arkeolog, dan juga naturalis ke seluruh Indonesia. Mereka mendirikan lembaga seperti Bataviak Gnoskep Van Kunsen at Wetenspreng pada 1778, cikal bakal Museum Nasional yang berfungsi menghimpun pengetahuan tentang tanah jajahan. Kajian tentang adat, bahasa, dan juga sistem sosial masyarakat lokal dilakukan dengan semangat ilmiah, tetapi juga untuk kepentingan kolonial. Misalnya, penelitian bahasa daerah oleh Raden Mas Ngabehi Purbacaraka dari Brandes digunakan untuk memahami struktur budaya lokal. Arkeolog seperti C.L.A. Banders dan juga F.D.K. Bosch meneliti peninggalan Hindu-Buddha seperti Borobudur dan juga Prambanan, lalu mengaitkannya dengan klaim bahwa masa kejayaan Nusantara sudah berlalu, digantikan oleh kemajuan Barat. Dengan cara itu, kolonialisme tidak hanya bersifat militer dan juga ekonomi, tetapi juga intelektual, yang menciptakan narasi bahwa Eropa adalah pusat peradaban, sementara Timur hanyalah objek untuk studi. Namun, di balik pandangan merendahkannya itu, orang Eropa juga mengagumi karakter rakyat Nusantara, terutama dalam hal keberanian dan juga daya juang. Catatan tentang perlawanan lokal seperti Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan juga Perang Banjar memberi kesan kuat pada dunia luar bahwa rakyat di Hindia Belanda bukan bangsa yang mudah tunduk. Politik etis Belanda pada 1901 membuka akses pendidikan bagi pribumi, melahirkan generasi terpelajar seperti Wahidin Sudirohusodo dan juga Sutomo, pendiri Budi Utomo pada 1908. Muncul pula Sarekat Islam, Indis Ceparji, dan juga Putri Mardika pada 1912. Pendidikan Barat memperkenalkan gagasan kebebasan dan juga nasionalisme yang ditafsirkan sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme. Belanda melihat pribumi sebagai anak kecil, sementara kaum nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan juga Kartini melihat bangsanya sebagai bangsa yang terbangun.
Pendidikan barat bukan simbol kemajuan kolonial, tetapi senjata intelektual untuk melawan penindasan ekonomi dan juga politik. Pada 1920-an, media global mulai meliput gerakan politik di Hindia Belanda. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahir menjadi simbol perlawanan. Isu tentang hak menentukan nasib sendiri mulai dibahas di Liga Bangsa-Bangsa, menempatkan Indonesia dalam peta perjuangan Asia bersama dengan India dan juga Filipina. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan di tengah kekosongan kekuasaan pasca Jepang. Dunia Barat terkejut dan tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda membentuk NIKA. Inggris datang sebagai sekutu, namun justru terlibat konflik dengan rakyat Indonesia. Amerika Serikat dan juga Inggris meragukan legitimasi Republik Indonesia, menganggapnya produk Jepang. Pers Barat menggambarkan Soekarno sebagai pemimpin yang tergesa-gesa. Namun, semangat dekolonisasi pasca Perang Dunia II mulai menggeser pandangan dunia. India, Mesir, Suriah, Libanon, Arab Saudi, Filipina, dan juga Burma menunjukkan dukungan moral dan diplomatik. Indonesia dilihat sebagai simbol kebangkitan Asia dan juga dunia Islam melawan kolonialisme. Perjuangan Indonesia berlanjut di medan diplomasi. Isu Indonesia dibawa ke PBB oleh India dan juga Australia. Pada 1947, memicu pembentukan Komisi Jasa Baik, Perjanjian Renville pada 1948, dan Konferensi Meja Bundar pada 1949. Tekanan internasional terutama dari Amerika Serikat yang saat itu khawatir Belanda kehilangan dukungan di Asia, akhirnya memaksa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Sejak saat itu, citra Indonesia di mata dunia berubah total. Negeri yang sebelumnya dianggap koloni pinggiran, kini tampil sebagai negara baru yang lahir dari perjuangan bersenjata dan juga diplomasi. Bagi banyak bangsa Asia dan Afrika, Indonesia menjadi simbol kemenangan bangsa terjajah terhadap kekuatan kolonial Eropa. Media internasional mulai menulis kisah berbeda. Time Magazine edisi Januari 1950 menyebut Indonesia sebagai The Rising Star of Asia. Sementara analis politik Barat mulai menggunakan istilah baru, The Third World, dunia ketiga, untuk menggambarkan negara-negara baru merdeka di Asia dan juga Afrika. Indonesia juga segera aktif dalam diplomasi internasional. Dalam waktu singkat, Indonesia diterima sebagai anggota PBB pada 1950 dan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Peristiwa yang memperkuat citra Indonesia sebagai pemimpin moral dunia pasca kolonial. Tahun 1955 menjadi salah satu tonggak paling berpengaruh dalam sejarah diplomasi Indonesia. Dunia yang baru saja keluar dari Perang Dunia II dan sedang terbelah antara blok Barat dan Timur tiba-tiba menoleh ke kota kecil di Jawa Barat, Bandung. Di sanalah dari tanggal 18 hingga 24 April berlangsung Konferensi Asia Afrika, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 29 negara, sebagian besar baru saja merdeka atau masih berjuang melawan kolonialisme. Bagi dunia barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, konferensi itu awalnya dianggap eksperimen politik dari negara-negara dunia ketiga, istilah yang kali itu baru muncul. Namun bagi bangsa-bangsa Asia dan juga Afrika, KAA adalah simbol kebangkitan peradaban yang pernah dijajah, kini berbicara dalam satu suara. Soekarno sebagai tuan rumah sekaligus orator utama membuka konferensi dengan pidato berjudul Let a New Asia and a New Africa Be Born. Dalam pidatonya yang disiarkan ke seluruh dunia, dia menolak logika perang dingin, menegaskan bahwa bangsa-bangsa Asia Afrika tidak ingin menjadi pion dalam persaingan Amerika dan juga Uni Soviet. Kita bukan objek politik, ujarnya, tetapi subjek sejarah. Kalimat itu menggetarkan banyak pemimpin muda dari India, Mesir, Burma, Ghana, dan juga Yugoslavia, dan menubuhkan citra Indonesia sebagai pemimpin moral dunia ketiga. Hasil dari konferensi ini kemudian dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung, 10 prinsip yang menekankan perdamaian, kedaulatan, dan juga keadilan antar bangsa. Nilai-nilai ini kelak menjadi dasar pembentukan Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Soekarno bersama dengan Josip Broz Tito, Jawaharlal Nehru,
Gamal Abdel Nasser dan juga Kwame Nkrumah menjadi tokoh utama gerakan tersebut. Dunia menyebut mereka The Big Five of Non-Aligned Movement. Di mata barat, khususnya media-media Eropa dan juga Amerika, Soekarno mulai dikenal dengan julukan The Firebird of Asia, si api dari timur. Dia sering tampil lantang, menantang tatanan dunia yang dianggap masih neokolonial. Di PBB pada tahun 1960, Soekarno berpidato di hadapan majelis umum dengan tema To Build the World Anew, menyuarakan reformasi tatanan global dan mengkritik dominasi kekuatan besar atas bangsa kecil. Pidato itu berdiri sejajar dengan seruan moral para tokoh dunia seperti Nehru dan juga Nasser, dan menjadi simbol keberanian diplomatik bangsa yang baru 15 tahun merdeka. Citra Indonesia pun berubah drastis. Dari bekas koloni di Asia Tenggara, kini Indonesia dipandang sebagai poros gerakan anti-imperialisme dan juga pembela hak bangsa-bangsa tertindas. Negara-negara Afrika dan Asia yang baru merdeka melihat Jakarta sebagai sahabat alami. Delegasi dari Timur Tengah, Afrika, dan juga Asia Selatan kerap menyebut Indonesia sebagai jembatan antara Timur dan Barat, karena posisinya yang netral namun aktif memperjuangkan keadilan global. Namun, di balik pengaruh internasional itu, dunia juga melihat Indonesia sebagai negara yang berani mengambil resiko besar. Di tengah ketegangan Perang Dingin, sikap non-blok seringkali dipandang curiga oleh Amerika dan sekutunya, sementara Uni Soviet berusaha menarik Indonesia ke orbit sosialisme. Tetapi di tahun-tahun itu, satu hal yang gak terbantahkan, nama Indonesia bergema di forum dunia, bukan karena kekayaan alaminya, melainkan karena gagasan dan juga keberaniannya. Memasuki dekade 1970-an hingga awal 1990-an, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan juga rezim Orde Baru. Dunia memandang negeri ini sebagai model pembangunan di Asia Tenggara, sebuah kisah sukses yang kontras dengan citra negara-negara pasca kolonial yang kerap terjebak dalam kemiskinan dan juga instabilitas politik. Setelah peristiwa 1965 dan jatuhnya Soekarno, Indonesia menempuh arah politik baru yang lebih pro-barat dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Soeharto membuka pintu bagi investasi asing, memperkuat hubungan dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan juga USA, serta menerapkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Orde Baru Developmentalisme. Pada tahun 1967, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, menandai pergeseran citra dari negara revolusioner menjadi negara stabil yang mendukung kerjasama regional. Di mata dunia, terutama Barat, Indonesia berubah dari negara kacau pasca kolonial menjadi contoh stabilitas dan pembangunan ekonomi terencana. Dalam laporan-laporan media Barat seperti The New York Times dan juga The Economist pada era 1970 sampai 1980-an, Indonesia kerap disebut sebagai The Asian Miracle in the Making, program pembangunan yang dikenal sebagai Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, yang menunjukkan hasil nyata, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun, penurunan angka kemiskinan, serta swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Bank Dunia bahkan menobatkan Indonesia sebagai salah satu dari newly industrializing countries, bersama dengan Korea Selatan, Taiwan, dan juga Malaysia. Banyak negara berkembang menganggap Indonesia sebagai contoh bagaimana stabilitas politik dapat membawa kemajuan ekonomi. Namun di balik pujian itu, terdapat realitas lain yang tidak luput dari perhatian pengamat luar negeri. Sistem politik Indonesia pada masa itu bersifat otoritarian, dengan Golkar sebagai partai dominan dan ruang oposisi yang nyaris tertutup. Pers dikontrol ketat, dan tokoh-tokoh yang dianggap mengkritik pemerintah, mulai dari aktivis mahasiswa hingga jurnalis, kerap ditangkap atau dibungkam melalui mekanisme hukum maupun tekanan militer. Media Barat menggambarkan fenomena ini dengan nada ambivalen. Artikel di Time Magazine edisi 1988 misalnya, memuji keberhasilan ekonomi Indonesia, tetapi menyinggung the shadow of authoritarian rule yang menyertai kemakmurannya. Sementara The Washington Post menulis bahwa pembangunan Indonesia dibangun di atas fondasi ketakutan politik dan juga kedisiplinan militer.
Laporan lembaga internasional seperti Amnesty International dan juga Human Rights Watch pada 1980-an juga mulai menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, Papua, dan juga Aceh. Bagi sebagian kalangan barat, Indonesia menjadi contoh paradoks, stabilitas yang dibayar mahal oleh kebebasan politik. Dan di saat yang sama, citra Indonesia di dunia ketiga tetap positif. Banyak negara Asia dan juga Afrika menganggap Soeharto sebagai figur teknokrat sukses, bukan diktator. Kebijakan luar negerinya yang pragmatis dan tidak konfrontatif menjadikan Indonesia mitra diplomatik yang dihormati. Dengan demikian, pandangan dunia terhadap Indonesia pada masa Orde Baru terbelah menjadi dua. Dari sudut pandang ekonomi, Indonesia adalah kisah sukses. Negara agraris yang berubah menjadi ekonomi industri menengah dengan stabilitas makro yang kuat. Sedangkan dari sudut politik, Indonesia adalah negara yang menekankan kebebasan, di mana pembangunan berjalan di bawah kendali militer dan juga birokrasi yang tertutup. Pada akhir 1980-an, ketika gerakan demokratis mulai bangkit di Asia, seperti Revolusi 1986 di Filipina, dan juga demonstrasi Tiananmen pada 1989. Media internasional mulai memandang Indonesia dengan kacamata baru, bukan sekadar capaian ekonomi, tetapi juga bom waktu sosial politik yang suatu saat akan meledak. Pandangan itu terbukti benar satu dekade kemudian, ketika krisis ekonomi Asia pada 1997 mengguncang fondasi Orde Baru dan mengakhiri apa yang selama ini disebut dunia sebagai stabilitas Indonesia. Sebuah stabilitas yang ternyata rapuh di balik statistik pertumbuhan dan juga retorika pembangunan. Krisis Asia 1997 sampai 1998 menjadi titik balik pesat dalam sejarah Indonesia modern, sekaligus mengubah citra negara dipilih di mata dunia. Dari model stabilitas dan juga pembangunan, di Asia Tenggara, Indonesia tiba-tiba muncul di media internasional sebagai simbol kekacauan ekonomi dan juga sosial. Namun dari kehancuran itu pula, lahir babak baru, demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Krisis bermula pada pertengahan 1999 ketika mata uang Baht Thailand jatuh, memicu efek domino di seluruh Asia Tenggara. Rupiah ikut terdepresiasi tajam dari sekitar 2.400 per dolar Amerika Serikat pada pertengahan 1997 menjadi lebih dari 15.000 per dolar pada awal 1998. Harga kebutuhan pokok melonjak, perusahaan-perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Laporan Bank Dunia memperkirakan bahwa dalam satu tahun, lebih dari 20 juta rakyat Indonesia jatuh ke bawah garis kemiskinan. Bagi dunia internasional, kejatuhan ekonomi bangsa Indonesia terasa ironis. Negara yang selama 2 dekade dianggap keajaiban pengembangan Asia, mendadak kolaps karena kombinasi utang luar negeri, korupsi, dan juga sistem ekonomi yang tersentralisasi di tangan elit politik dan juga militer. Media seperti The New York Times, BBC, dan juga The Economist menyoroti betapa pemerintahan Soeharto tidak siap menghadapi krisis pasar bebas yang selama ini justru didukungnya. Gambaran Indonesia di layar dunia berubah drastis. Televisi internasional menyiarkan kerusuhan besar di Jakarta, Medan, dan juga Solo pada Mei 1998. Pembakaran, penjarahan, dan kekerasan yang menewaskan ratusan orang. Gambar mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR menjadi ikon global dari perubahan besar di Asia Tenggara. CNN dan Reuters menyebut peristiwa itu sebagai The Fall of Asia's Longest Lasting Strongman, menggambarkan lengsarnya Soeharto pada 21 Mei 1998 sebagai akhir dari era otoritarianisme dan juga awal dari demokrasi baru. Sementara The Guardian menulis bahwa Indonesia stands at the edge between chaos and rebirth. Pandangan dunia saat itu berlapis. Di satu sisi ada keprihatinan terhadap kerusuhan, kekerasan etnis, dan juga ketidakpastian politik. Di sisi lain, muncul optimisme bahwa rakyat Indonesia menunjukkan kemajuan luar biasa untuk menuntut perubahan secara konstitusional. Pasca Soeharto, masa reformasi dimulai. Pemerintahan B.J. Habibie mengembalikan kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan membuka ruang demokrasi multipartai. Pada tahun 1999, Indonesia menggelar pemilu bebas pertama sejak 1955, diikuti oleh lebih dari 48 partai politik, dan tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 90%. Dunia memandang peristiwa itu sebagai transformasi politik yang langka.
Laporan The Washington Post menyebut Indonesia sebagai the world's newest democracy and potentially its largest Muslim democracy. The Time magazine menulis bahwa Indonesia against all odds is learning democracy faster than anyone expected. Pada awal 2000-an, pengakuan global terhadap Indonesia semakin menguat. Lembaga seperti Freedom House mulai mengkategorikan Indonesia sebagai free country, dan pengamat internasional memuji keberhasilan transisi tanpa perang saudara, sesuatu yang jarang terjadi di negara pasca otoritarian. 2 dekade setelah krisis, banyak analis menyebut 1998 sebagai titik balik sejarah, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi demokrasi di Asia. Dalam laporan tahun 2018, The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia berdasarkan jumlah penduduk pemilih setelah India dan juga Amerika Serikat. Dengan demikian, pandangan global terhadap Indonesia pasca 1998 berubah dari skeptisisme menjadi penghormatan. Dunia melihat bahwa meskipun pernah terpuruk dalam krisis ekonomi dan juga kehancuran sosial, Indonesia mampu bangkit, bukan lewat kekuasaan militer atau diktator baru, tetapi lewat kekuatan rakyat dan lembaga demokrasi. Itulah yang menjadikan Indonesia di mata dunia bukan lagi sekadar negara berkembang, melainkan contoh ketahanan politik dan juga sosial di abad ke-21. Selama 2 dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi luar biasa dari negara yang pernah dilanda krisis menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di tingkat global. Kini, Indonesia menempati posisi sebagai ekonomi terbesar ke-16 dunia menurut Bank Dunia dan diprediksi akan masuk dalam jajaran 10 besar pada tahun 2040. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia kerap dijuluki The Sleeping Tiger of Asia, harimau yang perlahan bangkit dan mulai menunjukkan taringnya. Stabilitas ekonomi makro Indonesia mendapat pujian luas, terutama saat berhasil bertahan dari guncangan krisis global tahun 2008 yang melumpuhkan banyak negara lain. Indonesia mulai dipandang sebagai pusat keuangan baru di Asia Tenggara, menyaingi kota-kota seperti Bangkok dan Kuala Lumpur. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang sebagian besar berada dalam usia produktif. Indonesia menjadi magnet bagi investor asing yang melihatnya sebagai pasar masa depan terbesar di kawasan. Seperti yang ditulis oleh The Economist pada tahun 2019, Indonesia is no longer the country that people underestimate. It's the quiet success story of Asia. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia semakin diakui dunia sebagai kekuatan diplomatik yang moderat dan berpengaruh. Sebagai negara muslim terbesar yang demokratis dan juga memiliki reputasi damai, Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kiprahnya terlihat jelas dalam berbagai isu strategi seperti Laut Cina Selatan, krisis Myanmar, dan juga dinamika Indo-Pasifik. Pada tahun 2022, ketika dunia terpecah akibat perang Rusia-Ukraina, Presiden Joko Widodo melakukan langkah diplomatik bersejarah dengan mengunjungi Kiev dan juga Moskow, sebuah tindakan yang mendapat penghormatan luas dari komunitas internasional. Dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali tahun yang sama, banyak media global menyebut Indonesia sebagai the bridge between East and West, jembatan antara timur dan barat yang mampu meredakan ketegangan geopolitik. Suara Indonesia juga semakin didengar dalam forum-forum besar seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konferensi Perubahan Iklim atau COP, dan juga BRICS Dialog. Seperti yang ditulis oleh Foragen tahun 2023, Jakarta has become the quiet mediator of the global south, a voice that both Washington and Beijing respect. Indonesia diakui dunia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di planet ini. Dari hutan hujan tropis Kalimantan hingga perairan kaya biota di Raja Ampat. Negeri ini sering dijuluki the Amazon of the East karena perannya yang vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Upaya Indonesia dalam rehabilitasi mangrove, pelestarian hutan, dan juga pengembangan energi hijau telah menjadi contoh yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konferensi perubahan iklim COP27, Indonesia mendapat pujian atas komitmennya dalam transisi menuju energi bersih serta perlindungan karbon yang tersimpan di hutan tropisnya. Seperti yang dinyatakan oleh UN Environment pada tahun 2022, Indonesia hold the key to saving the planet's tropical ecosystem.
Indonesia juga dipandang dunia sebagai contoh sukses negara berpenduduk muslim terbesar yang mampu menjalankan demokrasi secara damai dan juga toleran. Banyak analis barat menilai Indonesia sebagai model Islam moderat yang berhasil menyeimbangkan antara tradisi keagamaan dan nilai-nilai modernitas. Lembaga seperti Pew Research Center secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai global influencer in religious modernization, mencerminkan peran aktifnya dalam menyuarakan toleransi dan juga keberagaman. Di panggung internasional, Indonesia juga dikenal karena komitmennya dalam mempromosikan dialog antar negara, menjadi jembatan penting dalam pembangunan pemahaman lintas keyakinan, seperti yang ditulis oleh The Guardian pada tahun 2021. In an era of rising intolerance, Indonesia quietly showed that Islam and democracy can thrive together. Budaya Indonesia juga semakin mendapat pengakuan dan juga perhatian dunia dalam 2 dekade terakhir. Batik resmi diakui sebagai warisan budaya tidak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Diikuti oleh pengakuan terhadap wayang, angklung, pantun, keris, gamelan, dan bahkan tempe sebagai bagian dari kekayaan budaya dunia. Popularitas Bali sebagai destinasi wisata spiritual dan alam menjadikan Indonesia simbol harmoni antara tradisi dan juga keindahan alam. Di ranah seni dan juga hiburan, dunia mulai mengenal nama-nama musisi dan juga sineas Indonesia seperti Richard Brian, Nicky, Anggun, Joko Anwar, serta film-film seperti Yuni dan juga Marlina si Pembunuh dalam 4 babak yang mendapat apresiasi internasional. Dalam era digital, Indonesia juga dikenal sebagai the social media capital of the world, mencerminkan tingginya partisipasi dan juga kreativitas masyarakatnya di platform global, seperti yang ditulis oleh Time Magazine pada 2022. Indonesia's culture isn't just surviving globalization, it's shaping it. Indonesia kini dipandang sebagai salah satu pasar teknologi paling menjanjikan di Asia Tenggara. Kebangkitan startup besar seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan juga Ruang Guru menjadi bukti nyata potensi ekonomi digital yang luar biasa. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, dan juga Yogyakarta telah menjelma menjadi pusat inovasi digital yang dinamis, menarik perhatian investor dan juga talenta dari dalam maupun luar negeri. Raksasa teknologi global seperti Google dan Facebook pun membuka pusat riset di Indonesia, mengakui besarnya potensi generasi muda Indonesia dalam bidang teknologi dan juga inovasi. Gak cuma itu, Indonesia juga menjadi pelopor dalam transformasi digital pemerintahan di kawasan ASEAN, mempercepat layanan publik berbasis teknologi, seperti yang dicatat oleh Bloomberg pada tahun 2023. Indonesia is becoming Southeast Asia's digital powerhouse.